ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, ternyata sampai pada detik kita sekarang, di antara daripada musibah besar yang Allah timpakan kepada kita umat Islam dan ke seluruh dunia, itu adalah musibah COVID-19. Sampai detik-detik kita sekarang, apakah kira-kira dengan kita tidak beresopi? Apakah disebabkan karena dengan kita masih belum menerima vaksin yang pertama dan kedua, atau dengan kita akan dilanjutkan dengan dos yang ketiga? Ternyata usaha manusiawi, ikhtiar daripada kementeriannya, kerajaannya, pemerintahnya ternyata tidak mampu dan juga tidak sanggup untuk mengatasi musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ternyata sebelum berakhir dengan pandemi COVID-19, ternyata dengan kita dikejutkan kembali dengan banjir kilat. Tidak akan dapat dihitung dengan angka. Kira-kira dalam berapa ratus bahkan ribu jumlah bilangan kendaraan yang tenggelam. Berapa dengan perabotnya, berapa juga dengan tempat kediamannya. Berapa kira-kira kerugian yang menimpa saudara-saudara kita di Shah Alam, saudara-saudara kita di Janda Baik, saudara-saudara kita di Pangsara keseluruhan. Tidak dapat dihitung dengan angka. Musibah demi musibah, ujian demi ujian, cobaan demi ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kira-kira dengan kita sejak tidak kurang daripada 2 tahun atau hampir genap 2 tahun dengan kita menanggulanginya, ternyata dengan usaha kita, baik daripada kementeriannya, pihak-pihak malah saja ternyata gagal, katakanlah tidak berhasil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dengan kita akan menunggu pembiayaan yang akan menelan hitungan angka tidak kurang daripada 3 bilion? Katakan saja 30 juta warga kita, warga Malaysia, kalaulah untuk dos yang ketiga itu menelan biaya dalam 100 ringgit saja, berarti kerajaan akan membelanjakan uang tidak kurang daripada dalam 3 bilion. Kalau 280 lebih daripada 6 bilion duit yang akan digunakan. Apakah kira-kira tidak ada alternatif lain? Apakah kira-kira tidak ada jalan keluar? Apakah tidak ada penyelesaian yang lebih ideal dengan angka yang lebih rendah, dengan usaha yang lebih mudah? Ternyata justru khutbah yang pada tiap Jumat kita dengar pesan daripada Tuan Khatib, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan segala perintah, dengan meninggalkan segala larangan. Ini pesan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Prancis. Masjid yang berbeda-beda, khatib yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, tapi ternyata dengan pesan yang sama, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqatazal muttaqun. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan segala perintah, dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Maka dengan pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada diri pribadi kita masing-masing, mari dengan kita memuhasabah diri pribadi kita, siapa yang menjadi sebab berlakunya musibah. Betul-betul kita katakan zalim, zalim sungguh, keterlaluan, manusia biadab, manusia, sebutkan saja dengan kata-kata celaan yang ingin kita perkatakan. Siapa yang jadi sebab sehingga sampainya berlaku musibah, sehingga sampai berlakunya musibah yang menimpa kita sekarang ini? Apakah kira-kira disebabkan karena dengan anak-anak remajanya? Apakah kira-kira disebabkan karena pihak yang mendapatkan amanah tapi tidak menjalankan amanah dengan baik? Apakah kira-kira itu daripada pihak kerajaan, daripada rakyat, daripada individu, putra-putri, muslimin muslimat? Ini pertanyaan juga perlu kita tanyakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupa-rupanya solusinya ada di ujung jari, lebih dekat daripada tatapan pandangan mata kita melihat. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Itulah dia dengan pesan daripada Tuh Khatib.
pesan pada tiap Jumat yang dipesankan kepada kita taqwa Allah. Apakah tadi dengan kita tidak memahami hikmat dan rahasia firman Allah yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Mudah-mudahan pada sidang Jumat hari terakhir daripada tahun 2021 ini kita dapat mengamat bersama tentang hikmat dan rahasia firman Allah yang berbunyi, "Wa may yattaqillah." Tanyakan kepada diri pribadi masing-masing. Kita memuhasabah diri, aku sebagai raja, apakah kira-kira dengan segala perintah Allah telah saya laksanakan? Kita sebagai raja, apakah dengan larangan telah kita tinggalkan? Kita sebagai mak dan ayah, kita sebagai suami dan istri, kita sebagai rakyat, kita sebagai menteri, tuh dengan di kementeriannya, katakan saja dengan Kementerian KKM, dengan Kementerian Kesehatannya, katakan saja dengan Kementerian Pertahanan, atau juga dengan keamanannya, apakah kira-kira sudah tegak taqwa Allah yang dengan mereka telah melaksanakan perintah? Salat kita laksanakan tepat pada waktunya, tidak ada yang bogel, tidak ada yang durhaka, tidak ada yang minum, tidak ada yang menipu, tidak ada yang zalim, tidak ada yang diktator, tidak ada yang khianat, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang menyakiti sesiapa saja. Masya Allah, tabarakallah. Amanah yang terbesar itu adalah pada saat ketika dengan kita diberikan kepercayaan untuk mengurus urusan orang ramai. Apakah kira-kira dengan amanah tersebut itu ternyata terlaksana dengan baik? Coba dengan kita tanyakan, kita sebagai menteri, kita sebagai presiden, kita sebagai raja, kita sebagai sultan, kita sebagai gubernur, kita sebagai DO, kita sebagai rakyat, anak-anak remaja, apakah kira-kira dengan pemuda dan pemudi kita ternyata pada tiap berkumandang azan 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pastikan dengan salatnya, apakah dengan salat telah kita laksanakan tepat pada waktunya? Apakah dengan salat kita laksanakan secara berjamaah? Mencoba juga dengan silaturahimnya, mencoba juga dengan bakti dan taksutnya kepada mak dan ayahnya. Ini diantara daripada asbab musibah, bahkan punca musibah yang sebenarnya itu datang pada saat ketika dengan kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Supaya jangan sampai dengan kita merugikan kerajaan dengan dos ketiga, dos keempatmu, sampai bila dengan kita dengan kerugian yang menimpa kepada ibadah kita, kerugian yang menimpa dengan ubudiyah kita, mungkin dengan kita tidak pernah menghitung, karena dengan kita belum dapat memastikan tentang kerugian yang menimpa kepada ibadah kita, yang menimpa kepada agama kita. Sab yang jarak perjarakan pada waktu kita melaksanakan salat, yang pada waktu dengan kita tidak lagi bersilaturahim dengan bersalam-salaman, yang dengan kita pada waktu pakai mask, makruh, memang suatu perkara makruh, tapi saat ketika dengan kita tidak melaksanakannya, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Berapapun kerugian daripada Shah Alam, berapapun kerugian daripada Selangor, berapapun kerugian daripada negeri Pahang, berapapun jumlah bilangan harta kekayaan yang mustahil dan lenyap, mungkin disebabkan kena tsunami, mungkin disebabkan kena banjir, mungkin disebabkan kena dengan letusan daripada gunung berapi, mungkin disebabkan kena gempa bumi. Apapun asbab musababnya, kekayaan yang seperti apapun banyaknya, tetap saja tidak setanding dengan kerugian yang menimpa kita dalam ibadah salat yang kita laksanakan. Stau, istaqimu, i'tadilu, tarasu, suddul halal, suddul porat. Ada tidak kurang daripada puluhan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk kita merapatkan shot. Bagaimana dengan kita masih degil? Bagaimana dengan kita masih cuek, tak peduli, tak kisah, tak hirau dengan musibah yang menimpa kepada agama kita, dengan musibah yang menimpa kepada salat 5 waktu yang kita laksanakan. Asbab musababnya mungkin dikenakan karena kita durhaka. Asbab musababnya mungkin dikenakan karena ada yang zalim. Asbab musababnya mungkin dikenakan karena ada yang minum. Asbab musababnya mungkin yang terbabi dengan pelacuran. Asbab musababnya itu dengan kasbat dan dengan minuman keras. Itu diantara daripada asbab yang boleh mengundang murka dan musibah. Renung sejenak dua firman Allah yang berbunyi, yaqulul maula jalla wa ala,
Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah dia dengan negeri akhirat. Allah anugerahkan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kehancuran dan kerusakan di atas permukaan bumi. Balasan yang ideal, surga yang abadi. Itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga dengan takwa Allah, rahmat dengan takwa Allah, keampunan dengan takwa Allah, maghfirah dengan takwa Allah, ketenangan dengan takwa Allah, kesejahteraan dengan takwa Allah, keselamatan dengan takwa Allah. Kalau dengan takwa Allah kita boleh meraih surga yang abadi di sisi Allah Jalla Jalaluhu, apakah tidak mungkin dengan kita meraih keamanan, kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengar firman Allah yang kedua yang berbunyi, masalakakum fi sakar. Apa saja yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Masya Allah, tabarakallah dengan jawabannya, qalu lam naku minal musallin. Jawaban yang pertama daripada mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakar tak dapat kita bandingkan, tidak dapat kita khayalkan. Musibah yang seperti apapun besarnya, musibah yang seperti apapun beratnya, musibah yang seperti apapun sadisnya, tetap tidak seperti dengan azab api neraka waliyadzubillah. Salah satu daripada 4 yang dengan kita dituntut untuk kita minta perlindungan pada tiap kali kita membaca tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada azab api neraka, daripada fitnah kubur, daripada fitnah dunia dan kematian, dan juga daripada fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah masihid dajjal. Itu yang terakhir. Sebutkan saja sebesar apapun musibah yang nak kita perkenalkan dengan hitungan angka yang merugikan, tetap tidak sesadis, tetap tidak sesadis, tidak sedahsyat neraka Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata dengan amal ibadah yang kita laksanakan, Allahu Akbar, dengan salat 5 waktu, bakti dan taatnya, baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dengan ibadah yang kita laksanakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain daripada surga. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali lepas salat subuh dan sebanyak 7 kali selepas salat maghrib, kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pada siang hari itu, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Demi Allah, billahi alaikum, bagi jawaban, bagi solusi, bagi respon, kalau Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali boleh menjadi penyelamat kita daripada api neraka, tidak bolehkah dia jadi penyelamat kita daripada COVID-19? Kalau dengan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Doa selepas kita mengambil air wudu. Nabi kita bersabda, yang membacanya akan Allah bukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8. Kalau dengan bacaan tadi itu kita boleh mendapatkan surga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang siapa membaca kursi selepas salat 5 waktu, tidak ada penghalang dia untuk masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Tidak boleh ayat kursi untuk menyelamatkan kita daripada COVID-19. Tanamkan keyakinan, jangan sampai berburuk sangka dengan Allah. Katakan, Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, Allah amankan kita. Bukan kita jaga kita, kita jaga kita sampai sekarang masalah kita tidak teratasi. Kita jaga kita, masalah kita ternyata belum dapat kita selesaikan. Ternyata dengan kita justru setelah dengan COVID-19 ternyata diuji kembali dengan banjir. Waliyadzubillah, kita tidak menyeru, kita tidak meminta, kita tidak memohon akan berlakunya musibah demi musibah dalam kehidupan kita. Kita inginkan hidup sejahtera, hidup aman dan selamat.
Maka daripada mimbar yang mulia ini, pada hari yang mulia, dengan khutbah yang mulia, dengan kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, dengan kita meratap, dengan kita memohon, dengan kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Letih dengan kehidupan yang seperti ini, macam seperti penyamun saja kami di waktu melaksanakan salat, macam seperti pencuri atau penudung bank, perompak bank. Pada waktu kami berdiri di hadapanmu, siapapun manusianya, apakah kira-kira individu, dia sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan, atau kita sebagai seorang menteri, kita orang biasa. Kalau ada orang masuk ke rumah kita pakai emas, kita akan tersinggung. Macam mana tidak tersinggung? Macam mana Allah restu dan ridha? Seketika dengan kita melihat, seketika Allah melihat kita dengan keadaan yang seperti kita sekarang ini, Nabi kita kata rapatkan, kita jarakan. Jadi kita tidak mengadu kepada pihak kerajaan, kita tidak mengeluh kepada pihak KKM, kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan dengan bertungkus-lumus, dengan usaha dan upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, tapi ternyata sampai sekarang tidak berhasil. Kita tidak ingin merugikan sejumlah sekian duit yang kita belanjakan. Syukur kalau dengan dos yang ketiga kita akan aman dan selamat. Kalau seandainya lumpuh macam mana, kalau seandainya mati macam mana, dan ini tidak lagi kita yang berbicara, dunia yang membicarakan, akan memberikan dampak waliyadzubillah, dampak yang cukup menakutkan. Maka solusi yang terindah, solusi yang ideal, solusi yang terbaik, mari dengan kita sama-sama bermunajat, mari sama-sama beristighfar, kedah beristighfar, kedah bertobat, raja-raja bertobat, raja-raja beristighfar, menteri-menteri beristighfar, koprat-koprat beristighfar, atlet-atlet beristighfar, seniman-seniman beristighfar. Sebab kedegilan manusia, durhaka kita kepada Allah, itulah yang menyebabkan turun bencana dan musibah kepada kita. Kita dapat melihat daripada paparan sejarah, kenapa dengan Firaun sehingga sampai ditenggelamkan oleh Allah, kenapa juga dengan kaum Nabiullah Nuh, kenapa juga dengan kaum Nabiullah Lut, kenapa dengan kaum Nabiullah Saleh, kenapa dengan kaum Nabiullah Hud. Itu dengan mereka-mereka yang ditenggelamkan, yang dilemaskan, atau juga yang dihampas oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah disebabkan karena mereka ke masjid? Apakah disebabkan karena mereka berzikir? Apakah disebabkan karena mereka bertakwa? Apakah disebabkan karena mereka patuh? Yang terbabit dengan lesbiannya, yang terbabit dengan liwatnya, yang terbabit dengan perjudiannya, itu dengan kumpulan mereka-mereka yang diropa Allah menjadi babi dan kera, yang menjadi khinzir ataupun juga monyet. Itu hanya disebabkan satu pelanggaran saja, memancing, menjala ikan pada hari Sabtu. Itu saja kesalahan yang mereka lakukan, Allah raba. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kesalahan kita, ada dalam berapa banyak pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka agar jangan sampai dengan pandemi COVID-19 berlanjutan dengan kita, maka dengan kita mari memuhasabah diri pribadi kita masing-masing dengan banyak bertobat, dengan melakukan vaksinasi syariati, baca ayat suci, baca Quran, Allahu Akbar, motornya cantik, keretanya bagus, kendaraannya mewah. Tapi saat ketika dipanggil, disuruh oleh Allah, kenapa tidak berhenti? Kenapa tidak singgah? Kenapa tidak sholat? Itu dengan duit yang kalian dapatkan, udara yang kalian hirup, air yang kalian minum, makanan yang kalian nikmati, ketenangan, ketentraman yang kalian dapatkan itu daripada Al-Mudabbirul Hakim, daripada Allah yang maha mengatur, daripada Allah yang maha bijaksana. Al-Ghaniyyu, yang maha kaya itu adalah Allah. Al-Mudabbir, yang maha mengatur itu adalah Allah. An-Nafi'u, yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Assalamu, yang mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, keamanan itu adalah Allah. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupanmu. Dengan siapa nanti pada waktu kita berada pada detik-detik yang terakhir,
ternyata tinggal untuk menghembuskan napas yang terakhir. Siapa yang menolong? Kalau sudah ditidurkan, kalau sudah ditiarkan, siapa yang menolong? Siapa yang disuruh? Siapa yang kita harapkan ridha, rahmat, maghfirah dan juga keampunannya? Allah dengan jawabannya, Allah raki'an, Allah sajidan, Allah mukabbiran, Allah muhallilan, Allah di waktu kita duduk, Allah di waktu kita berdiri, Allah di waktu kita berkomunikasi, Allah di waktu kita bermuamalah, Allah dengan keluarga, Allah dengan diri pribadinya, Allah dengan kerajaannya, Allah dengan kementeriannya. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Itu 17 kali kita lantunkan. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan. Kira-kira Allah rancang dalam jangka berapa minggu, dalam jangka berapa bulan, dalam jangka berapa tahun. Pada waktu berlakunya banjir kilat yang merugikan sejumlah sekian juta, mungkin barangkali bilion, daripada harta kekayaan saudara-saudara kita di Selangor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.